Halo guys, kembali lagi ya di channel ini. Kita sudah mempelajari ya semua layer di dalam OSI layer atau TCP/IP layer. Ya, kita udah belajar dari physical, data link, network, transport, dan application. Jadi kita udah sampai beberapa protokol application kita udah pelajarin ya. So di uh, mungkin di second half ini ya kita akan belajar network naming ya, atau mungkin nanti akan berkembang jadi DNS gitu ya. Jadi mungkin kalian sempat bingung ya, bagaimana example.com bisa di-convert ke dalam IP address gitu. Bagaimana google.com di convert jadi IP address. Jadi seperti itu. Ya, jadi pada awalnya ya, network naming itu apa ya? Kita bisa menamakan ya IP address dengan sebuah nama ya. Biasanya ada di dalam host file. Ya, oke, ada di dalam host file. Jadi supaya enak, gue coba run dua-duanya dulu ya, Windows sama Linux. Nah, jadi host file ini adalah suatu file di dalam file system kita ya. Biasanya ada di etc ya, host. Nah, di sini nih. Ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini nih. Ini adalah IP-nya, terus kita pakai spasi atau tab aja, kemudian namanya mau apa gitu ya. Jadi let's say seperti ini nih. Nah, yang di pagar ini kalian hiraukan aja karena ini komen ya. Jadi yang di sini ini adalah IP-nya ya. Nah, kita sempat belajar tuh localhost itu ketika ini adalah loopback address ya. Kita bisa tahu seperti ini dan kita juga bisa ketik localhost gitu. Nah, kenapa bisa? Karena ternyata localhost itu adalah di mapping ya. Jadi IP address-nya sekian gitu ya. Kemudian ini broadcast host juga semuanya 255 ya. Localhost untuk yang IPv6 ya, bentuknya seperti ini ya. Dan Gemini gua tambahin aja sih kemarin. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini contohnya ada Fred, School 2 dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita juga bisa ya ngeset hostname ya di device kita ya. Ini seperti hostname-nya namanya adalah my computer gitu. Dot lokalnya nggak usah dihiraukan. Oke. Nah, ini Etsy host-nya ya, file-filenya dan eh gue coba demokan ya. Jadi ini let's say gue ada satu server lagi ya. Ini gue coba untuk run Apache ya. Jadi ini IP-nya adalah 1110 ya. Jadi itu adalah IP-nya 1110 dan gue mau ubah Etsy host. Hmm, oke, misalkan di sini 110 tadi ya. Nah, berarti di sini misalkan namanya kali gitu ya. Jadi kita bisa nih ya, CURL langsung ke kalinya. Nah, bisa nih, ya kan? Coba kita CURL, kita pakai browser ya. Kita langsung ke HTTP kali gitu. Nah, langsung muncul ya. Jadi kali ini nanti ditranslate jadi si mana tadi? Let's see host. Nah, jadi ini. Gitu teman-teman ya. Nah, ini ada protokol lagi namanya NetBIOS. Ini mirip-mirip ya seperti host ini file. Ini punyanya Windows ya. Jadi ini historically speaking ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di Linux sama ya, teman-teman. Di Linux juga etc host ya. Kalau di Windows itu oke, kita coba lihat ya.
Seingat saya ya, ada di C ya, Windows, ada di sistem, tertitu, driver, ya, etc dan host. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah etc host untuk Windows, ya. Jadi path-nya tadi di situ ya. Di mana tadi? Si Windows System 332 drivers etc dan host di sini. Oke. Nah, kemudian naming system seperti ini ya. Ini tuh kurang scalable ya. Kalau dibawa ke internet ya, akan sangat-sangat banyak ya ininya ya, list-listnya gitu. Bayangkan kalian Google ada sendiri gitu ya. Kemudian Netflix ada ininya sendiri gitu. Dan banyak banget ya. Even mungkin bank-bank kecil atau perusahaan kecil di luar Indonesia masuk ke sini semua gitu. Nah, that's why ini kurang scalable ya. Kurang diminati untuk internet yang seluas itu ya. Nah, jadi that's why ada namanya sekarang domain name system ya. Jadi historically kita pakai host, kemudian berkembanglah domain name system gitu. Jadi domain name system itu penamanya hierarchical ya, hierarchical name ya. Yang sebelumnya adalah flat namespace ya. Ini adalah flat ya, jadi cuma satu aja gitu, satu nama ya, Jimmy kali gitu. Tapi dengan DNS kita bisa melakukan hierarchical name ya. Jadi ya motivasinya adalah seperti ini ya, nama keluarga ya. Nama keluarga kan ada yang namanya Samuel belakangnya. Kemudian misalkan Falwell, Jones, dan lain sebagainya ya. Jadi di keluarga ini juga ada yang namanya Ron. Ya, berarti nanti namanya adalah Ron Samuels gitu ya. Jim Samuels, Bob Samuels. Jadi ini adalah marganya atau family name ya. Ya. Dan demikian juga hierarchical itu mirip seperti ini. Seperti file system ya. Rasanya seperti di Windows. Jadi ada C, ada Windows program 1, terus program 1 folder, ini folder, sampai akhirnya ada file di paling bawah. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk domain name system. Jadi hierarchical dan gunanya apa? Gunanya supaya nama yang conflicting ya, misalkan Ron di sini, ini juga ada Ron di keluarga ini nih. Tapi ini beda keluarga ya. Jadi dibuat hierarki seperti itu, biar kalau ada nama yang konflik tidak apa ya, tidak bingung komputernya. Oke, ini lebih konkretnya lagi ya. Jadi yang paling atas itu biasanya ada namanya root ya. Seperti contoh seperti ini root. Kalau di family ya mungkin seperti Adam dan Hawa gitu ya. Kalau kalian agamanya Abrahamik gitu ya. Ini let's say ini Adam dan Hawa di sini, kemudian ini adalah anak-anaknya ya. Nah, untuk di dunia DNS ini namanya adalah root, kemudian ini namanya domain, dan yang paling bawah yang nggak punya anak namanya adalah hostname. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan namanya Ron Samuels gitu ya, pakai spasi. Ron Samuels gitu, pakai spasi. Tapi gimana kalau yang DNS aslinya gitu? Jadi DNS aslinya itu memisahkan dengan titik ya. Jadi mulai dari sini dulu, bawah sampai atas. Contoh, misalkan MaxPC yang di sini ya. Berarti penamanya adalah MaxPC titik ya. Domainnya abcdef terus titik ya. Jadi root itu di sini juga ditambahkan titik, teman-teman. Ya. Ini adalah namanya FQDN ya, atau fully qualified domain name. Ya, jadi kalau ini doang, ini tidak FQDN, tidak fully qualified ya. Jadi FQDN itu lengkapnya ya, sampai atas-atasnya. Jadi kalau alamat juga nih, misalkan di Jalan Sudirman gitu. Nah, kita harus perlu tahu dulu itu kota apa gitu ya. Karena Jalan Sudirman banyak banget. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan lain sebagainya ya. Jadi harus sampai atas, harus sampai root, even harus sampai negaranya, Indonesia gitu ya. Ya. Nah, karena untuk kemudahan aja ya, jadi titik yang di belakang itu bisa dihapus ya. Tapi sebenarnya di belakang layar tetap ditambahin ya titik di belakang itu. Nah, ini contoh lagi ya. Ada dua DNS domain. Misalkan satunya di Houston, satunya di Dallas.
ya. Dan ini adalah hostname-hostname-nya gitu ya. Let's say ini adalah data center-nya ya. Ini juga data center-nya. Seperti itu. Atau kantor ya, atau site-nya gitu. Nah, ini juga bisa pakai subdomain ya. Misalnya di Houston, ternyata server 1 ini ada 2 user nih. Ada Tom sama si Rita gitu. Nah, caranya gimana? Misalkan gue mau yang Janelle nih ya. Jadi titik, Janelle titik, sales titik, Dallas titik. Seperti itu ya. Jadi penamanya dibalik, bukan dari root. Kalau di OS kan dari C ya. Dari C, terus Windows, terus dan seterusnya. Jadi dari root kiri ke kanan sampai ke anaknya. Tapi kalau di DNS, dunia DNS dibalik. Jadi dari anak ke kanannya itu sampai ke parents gitu ya. Oke, kemudian ini adalah lebih konkretnya lagi ya. Bisa dilihat di sini ada root ya. Kemudian di sini ada edu ya. Edu. Ini domain name, ini juga domain name-nya. FHDA, terus ini ATC, domain name dan sebagainya. Jadi ini adalah FQDN-nya ya. FQDN-nya dan ini adalah terdiri dari beberapa domain ya. Subdomain. Seperti itu. Jadi ini adalah root, kemudian ini domain ya, yang dikuningin domain. Kemudian yang hijau juga domain, yang ini juga domain gitu ya. Semuanya domain sampai akhirnya ke anaknya ya. Sampai ke anaknya ini biasanya udah hostname gitu, bukan lagi domain ya. Jadi si challenger ini adalah hostname. Seperti itu. Oke. Nah, oleh karena hierarki seperti ini, jadi ada pembagian ya, pembagian DNS. Jadi internet tuh sebenarnya seperti decentralized gitu. Nggak ada satu server yang menangani semuanya ya. Jadi semuanya tersebar. Jadi di awal ada namanya DNS root level, ya, root server ya. Kemudian berikutnya ada top level domain server, ya. Ini adalah top level domain ya, TLD biasanya ya. Kita singkatnya TLD. Nah, ini adalah TLD nih, ya. Jadi TLD adalah domain juga, tapi yang paling top ya sebelum root. Kemudian ini second level domain server. Kemudian ini third level dan seterusnya lah ya. Jadi yang paling distinct, yang paling berbeda itu ada root, ada TLD, dan ada beberapa level domain di sini. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini DNS domain lagi ya. Ini rootnya titik, TLD ya. Kalau kalian misalkan google.com ya, ini com ini adalah TLD-nya ya. Nah, kemudian nanti com ini mungkin nanti di bawahnya ada subdomain lagi Google, ya misalkan Netflix dan lain sebagainya ya. Jadi bayangkan aja banyak banget kan ya .com itu. Jadi semuanya itu akan apa ya? Semuanya itu di manage oleh si TLD.com ini gitu. Nah, sedangkan ini adalah host subdomain-subdomainnya ya. Jadi domain subdomain itu adalah domain yang di bawah domain lain ya. Itu adalah subdomain. Oke, so ini adalah hostname atau computer names ya. Nah, jadi root server ya. Ini ada servernya sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi TLD itu juga punya banyak server ya. TLD juga punya banyak server. Kemudian masing-masing juga punya server ya, masing-masing subdomain ini dia juga punya server gitu. Ini juga punya servernya sendiri. Maksudnya DNS server ya, bukan server-server biasa, DNS server gitu. Ya, jadi DNS server itu seperti ini ya tadi ya. Seperti kita hostname ini ya, di @host. Jadi yang root ya. Jadi root, let's say dia ada com, ada net gitu ya. Jadi di DNS servernya root ya. Dia punya kayak semacam host ini yang memapping nih, misalkan IP 1234. Nah, 1234 ini dia mengarah ke ini ya, TLD servernya com. Seperti itu. Ya. Kemudian misalkan 5678 dia mengarah ke TLD servernya net. Demikian halnya nanti yang com ini ya. Nanti punya IP lagi misalkan 10.11.12.13 dia itu punyanya si Google gitu ya. Domainnya, DNS-nya Google dan seterusnya
ya. Jadi bentuknya hierarkikal seperti itu. Oke, nah kemudian root server ini nggak cuma satu ya teman-teman. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, internet itu decentralized ya, didesain secara decentralized, tidak ada satu pihak yang mengontrol semuanya ya. Jadi root server itu dibagi jadi 13 server teman-teman ya. Jadi root ini ada 13, ada A sampai M, masing-masing ada IP-nya sendiri-sendiri ya. Dan ada manajernya sendiri-sendiri ya. Jadi ini yang manage adalah VeriSign, terus ada University of Southern California, VeriSign lagi, terus ICANN gitu ya. Terus ada NASA dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat di rootservers.org ya. Coba kita lihat bareng-bareng. rootservers.org ya. TikTok. Oke, mohon maaf ya, internetnya lagi lemot teman-teman. Ya, biasalah ya. Nah, ini adalah IP address-nya ya masing-masing dan ini adalah IPv6-nya. Oke. Oke, kita tunggu dulu aja. Oke, sepertinya memang websitenya ya, root servers ORG-nya yang lagi lemot. Oke, kita selagi menunggu ya, kita bisa next aja ya. Jadi yang penting kita tahu bahwa root server itu di-manage oleh 13 root server yang berbeda ya. Dan sebenarnya bebas kita mau connect kemana aja ya. Karena sebenarnya root server ini memiliki Etsy host yang mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi dia hanya memberikan informasi bahwa DNS si tld.com ya, com ini ada di mana. Kemudian IP si DNS TLD dari ORG di mana dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian ini DNS server ya. Oh ya, sebelum itu gue mau bilang dulu bahwa ini biasanya beda-beda ya. .com ini biasanya untuk bisnis ya. Ini biasanya aja ya. Jadi nggak harus mil itu military, net itu untuk ya untuk network atau internet, edu untuk education, org untuk organization, gov untuk governance dan lain sebagainya ya. Jadi banyak banget ya. Even ada yang kayak .ai sekarang, .tk, .to dan lain sebagainya ya. Jadi banyak banget. Kalian mungkin bisa search sendiri ya. Maksudnya apa? Arti semantik dari setiap nama TLD gitu ya. Karena sebenarnya TLD juga nggak random ya namanya. Jadi perlu perhatian, maksudnya perlu pemikiran khusus kenapa satu TLD harus ada gitu ya. Oke, kemudian ini DNS server ya. Jadi DNS server ini adalah server-server yang ada di sini tadi ya. Root, kemudian setiap TLD ini, kemudian setiap subdomain. Jadi mereka punya DNS servernya sendiri ya. Jadi DNS server itu fisikal ya. Ya, jadi ini adalah komputer yang running DNS server software. Ya. Nanti softwarenya ini macam-macam teman-teman ya. Ada yang PIND, ada yang DNS MesQ dan lain sebagainya ya. Nanti kita juga akan melakukan demo. Nah, kemudian di DNS server itu juga ada zone ya. Zone itu adalah jadi DNS server ini sebetulnya bisa melayani lebih dari satu domain ya. Jadi misalkan dia mau domain Google, domain Reddit, domain TheVerge itu bisa ya. Nggak hanya untuk satu domain. Jadi kalau domainnya banyak, jadi zone-nya banyak ya. Kemudian record itu adalah data-data yang ada di dalam suatu zone. Oke. Ya, dia memap FQDN ke IP address ya. Jadi misalkan www.google.com gitu. Dia mapping ke satu IP address. Ya, itu adalah record. Mirip seperti ini ya. Ini adalah satu record nih. Ini adalah satu record. Seperti itu. Oke, nah ini udah jadi ya. Jadi ini adalah beberapa root server yang ada di dunia ya. Kita lihat yang ada di Indo misalkan ya. Kita bisa klik. Nah, misalkan di sini, di Jawa. Nah, di Jakarta. Nah, ini adalah beberapa root server ya. Jadi ini sampai M ya. M kan huruf ke-13.
Jadi ini setiap apa namanya? Setiap server di-manage oleh satu organization gitu. Ya. Jadi ini Kak di Surabaya, terus di Bandung ada berapa gitu. Nah, mungkin kalian bingung. Nah, di sini kan ada yang K nih, ya. IP-nya 193.129 nih. Surabaya juga sama, 193.129. Kok bisa ada dua komputer ya yang punya IP yang sama ya. Ini public lagi ya, bukan di private. Nah, jadi jawabannya dari namanya ini ya, Anycast. Jadi Anycast itu dimana misalkan ketika kita, let's say kita ya, ini adalah router dan ini adalah let's say internet. Jadi misalkan mau IP A gitu ya, dia tanya di internet, eh ya misalkan ada banyak A nih di sini nih, ya. Jadi dia nanti merut ke rute yang terdekat ya. Dia kan merut ke rute yang terdekat ya. Namanya adalah Anycast. Jadi misalnya terdekat ini ya udah ini yang kan ke ini ya, ke klien seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita udah tahu ya strukturnya bahwa si root ini ya, root DNS root ya. Dia itu mengisi recordnya ya, berisi ini, misalkan com ya. Com itu ya, TLD com ya. Itu ada di IP berapa ya? Let's say 1 2 3 4 seperti itu. Nah, com juga sama nih. Com juga sama. Jadi com itu misalkan ada google.com, reddit.com dan lain sebagainya. Dia juga sama. Dia akan melakukan seperti ini. Misalkan 5678 misalkan Google ya. Ini adalah domainnya Google seperti itu. Dan sampai yang paling bawah ya. Misalkan sampai yang total SAM ini ya. Jadi di DNS-nya total SAM dia akan mengisi bahwa misalkan 1 2 3 4 ya, itu adalah BWB, sedangkan yang 5678 adalah accounting. Nah, kan berhenti sampai sini ya teman-teman. Karena ya ketika kita ketik URL www.totalsam.com ya sudah gitu ya. Paling kirinya www, kita nggak perlu turun lagi. Gitu. Ini karena udah yang paling bawah. Ya, jadi kira-kira seperti itu strukturnya. Dan ini adalah naming resolution ya. Cara kita meresolve ke sebuah nama. Jadi dari browser ya. Jadi dari browser kita bisa ngeketik www.google.com ya. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah dia ngecek ininya teman-teman ya. Dia ngecek etsy hostnya. Jadi sekarang masih tetap dipakai ya. Jadi di etsy host apakah ada google.com di sini? Apakah ada www.google.com? Kalau ada dia akan ambil dari sini. Seperti itu ya. Nah, jadi browser juga ada cache-nya ya. Jadi cache itu seperti tempat penyimpanan sementara ya yang tidak permanen sebenarnya datanya. Jadi ketika kita sudah www.google.com, kita ketika udah dapat, kita mau ke Google lagi, jadi kita nggak perlu ke DNS resolver lagi ya. Kita perlu ambil dari cache aja yang tadi udah disimpan. Jadi ini sebenarnya disimpan di temporary storage ya, storage yang sementara aja. Mappingan ini ke sininya gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke yang tadi, cara resolve-nya gimana ketika kita ketik www.google.com. Jadi pertama kita ke DNS resolver dulu nih ya. Jadi DNS resolver itu adalah DNS yang biasanya disediakan oleh ISP kita. Dan biasanya nyatu ke router ya, ke Soho router. Nah, kita udah pernah belajar ya Soho router. Ada punya banyak komponen di dalam situ ya. Kalau kalian masih penasaran, biasanya ada di sini ya. Nah, di sini DNS-nya mau berapa gitu. Ini biasanya default gateway-nya juga. Kalau di kalau di Windows itu sebentar. Kalau di Windows berarti di properties, IPv4,
properties. Nah, di sini ya. Jadi kita pakai DHCP ya. Kalau misalkan kita mau pakai yang static, ketik ini gitu ya. Tapi kalau DHCP yang ini. Nah, terus ini DNS servernya mau apa ya. Di sini kita kasih 8888 bukan default gateway-nya ya. BTW 8888 itu adalah DNS resolver punyanya Google ya. 8844 juga sama ya. Itu hanya backup-nya aja dari Google. Kita coba fbconfig/all. Oh ya, DNS servernya sekian ya. Benar. Oke, kemudian DNS resolver ini gunanya apa? Gunanya untuk melakukan inisiasi ya, nge-query ke root servernya terlebih dahulu ya. Jadi kalau nggak ada DNS resolver kita bingung apa namanya ini nanti bakal langsung ke root name server ya. Tapi yang arsitektur yang baik adalah ini ada DNS resolver terlebih dahulu untuk memberikan jawaban ya. Karena root name server dia nggak akan bisa memberikan jawaban langsung ya. Dia cuma bisa kasih kisi-kisi aja. Jadi kayak seperti treasure hunt gitu ya. Jadi ini memberikan clue .com itu di mana gitu ya. Terus dia udah dapat ya, udah dapat .com-nya dan dia di sini ke server.com-nya, tld-server.com. Oke, terus dia udah dapat clue nih ke google.com. Terus dia ke DNS-nya ke google.com. Sampai ke www. Oh, www itu berarti di sekian IP-nya. Terus dia balikin. Terus dari DNS resolver dia juga simpen di cache juga ya. Dia juga punya cache, terus dia balikin. Jadi nanti ketika ini cache-nya misalkan hilang ya, tapi di sini ada. Jadi ketika dia query ke sini, dia nggak perlu manggil root name server lagi. Ya, dia cukup ambil dari cache yang ada di sini. Dan biasanya ya DNS resolver yang punya Google ya seperti 8888 itu cache-nya akan sangat besar ya. Karena ini favorit orang-orang ya. Terus ada juga 1111 punyanya si Cloudflare ya. Jadi itu adalah DNS resolver yang besar gitu. Kalau mau yang kecil juga tadi ya pakai yang suhu router juga bisa. Oke. Itu untuk naming resolution ya. Ini tadi cara pakainya. Ada backupnya ya. Misalkan jadi ketika DNS ini mati, jadi backupnya yang kedua gitu ya, yang dipakai. Kalau di Linux, kalau di Linux gimana? Di Linux kita pakai ini ya. Kita ubah file etc/resolve.conf. Kita coba lihat resolve. Nah, seperti ini. Jadi name servernya sekarang ada di sekian. Gitu, DNS-nya. Jadi kalau mau ubah, kita tinggal ubah yang di sini aja ya, di file resolve.conf. Oke. Kemudian, nah ini juga command line tool untuk melakukan query ya. Query DNS. Jadi misalkan gue bingung example.com di mana? Gampang aja. Klik example.com gitu. Kok diem ya? Oke. Jadi di sini ada beberapa message-nya. Ini adalah versi softwarenya dan ini kita query apa gitu ya. Terus ini adalah jawabannya, ini header ya, statusnya no error. Ini kita query ya, kita mau query example.com di mana. Ini nggak perlu dilihat dan ini juga nggak perlu dilihat ya. Yang penting adalah ini nih. Ya, question section example.com. Nah, kita kan question ya. Ini ada question sama answer. Kita question, kita nyari example.com titik ya. Ini udah ditambahin titik sama dia. Example.com titik itu kalau di IPv4 itu berapa nilainya ya. Jadi ini adalah ada di itu IPv4. Jadi ini jawabannya adalah example.com ya. Itu ada di sini ya. Ada di server ini. Jadi ini adalah example.com gitu. Ini mungkin lebih ke TTL-nya kali ya. Terus ini query time-nya bisa kelihatan berapa second. Terus ini server ya. Jadi server apa yang memberikan jawaban ini gitu ya. DNS server mana yang memberikan jawaban ini gitu. Jadi servernya adalah ini ya. Ini adalah kapannya.
Kalau di Windows biasanya pakainya NSLookup ya. Nah, NSLookup example.com. Nah, ini adalah yang tadi ya. Ini adalah ini server apa yang menjawab ya. Jadi server yang menjawab adalah servernya DNS Google. Addressnya adalah 8888 ya. Kemudian ini adalah jawabannya example.com. Jadi addressnya ada di ini IPv6-nya, ini adalah IPv4 4-nya ya. Untuk di Mac sama Linux kira-kira sama ya, pakai DIG, pakai DIG. Oke, kemudian mungkin satu insight kali ya. Jadi mungkin kenapa sih orang pakai biasanya ada www depannya gitu ya. Nah, biasanya ada depannya www itu karena di satu domain ini biasanya ada banyak komputer ya. Misalkan ada accounting nih, misalkan harus ada finance dan sebagainya ya. Tapi ya pemilik domain TotalSam dia tuh nggak mau ini tuh expose ke publik ya. Dia mau private aja di company-nya aja. Biarkan yang publik itu yang komputer ini gitu ya. Jadi that's why ya. Ini adalah namanya kan World Wide Web. Ya, World Wide Web. Artinya adalah dunia jaringan yang lebar gitu ya. Jadi ini adalah yang terekspos ke internet biasanya ya. Sedangkan yang lainnya enggak gitu. Ya, jadi that's why biasanya ada www.totalsam.com gitu. Ya. Dan biasanya kenapa kadang totalsam.com aja bisa nggak pakai www? Karena kita memberikan alias ya. Jadi ada alias ketika www-nya hilang dia akan secara otomatis ke yang public ini gitu. Oke, Oke, next adalah ini ya, records. Jadi kita akan mendalami yang bagian sini nih, ya, record. Jadi record itu value-nya apa aja sih, ya. Jadi record itu value-nya ada ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi ada tipe, ya. Ada tipe, kemudian ada name dan ada IP. Ya. Oh sorry, sebelumnya gue lupa kasih tahu ya. Kalau misalkan ada yang namanya authoritative name server, ya. Jadi authoritative name server ini apa? Ini adalah name server yang apa ya? Uh, yang bisa berhasil memberikan jawaban langsung gitu ya. Maksudnya ini udah di tahap akhir gitu. Jadi let's say misalkan uh, apa namanya misalkan si Total Sam ini ya. Nah, yang ada di sini ini adalah authoritative name server gitu ya. Terus contoh misalkan ini ya, domain texas.totalsam.com. Ini adalah authoritative name server untuk server yang ini dan yang ini ya. Ini adalah authoritative name server untuk server yang ini dan ini gitu ya. Jadi itu authoritative name server itu seperti parent-nya aja gitu ya. Seperti server yang memiliki server yang lagi memanage zona itu seperti itu ya. Karena bisa aja server itu bisa aja backup, bisa aja master, bisa aja yang utama, bisa aja yang backup. Jadi authoritative server itu yang utama gitu. Ya. Oke. Kalau di sini kelihatan ya di google.com ya. Ini ada banyak ya IP-nya. Jadi ini juga bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa random mau pilih yang mana aja yang paling cepat gitu. Oke, ini untuk recordnya kita balik lagi. Sorry, ngalor ngidul tadi ya. Karena gue lupa banyak menjelaskan hal penting. Nah, di sini ada tipe ya. Tipe itu ada macam-macam ya. Yang pertama ada SOA atau State of Authority. Ya, jadi ini tuh berisi authoritative information tentang sebuah domain, ya, termasuk primary name servernya, emailnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah blueprint untuk sebuah zone dan menyediakan informasi yang penting terkait zona transfer. Jadi maksudnya itu gini, ketika ada SOA record di sebuah DNS server, berarti DNS server itu udah otomatis menjadi authoritative name server ya.
untuk domain ini gitu. Misalkan SOA mailtotalself.com gini. Jadi misalkan ini ada di sini ya. Jadi server ini adalah server authoritative name server untuk domain ini. Ya, terus kita bisa menaruh IP-nya berapa gitu. Ya. Hmm, oke. Kemudian ada namanya NS juga ya. Ini adalah name server. Ya, jadi ini banyak dipakai untuk yang root atau TLD ya. Jadi root atau TLD dia punya record NS ini ya. Jadi tadi bukan ini ya, bukan seperti Host ini. Ini karena terlalu simpel ya. Jadi eh, mirip-mirip seperti Host, tapi sebenarnya dia pakai NS ya. Jadi name server. Dia mengacu name server. Jadi ini adalah name servernya. Nah, jadi misalkan ketika misalkan ns1fred.com itu misalkan yang ini ya. Nah, jadi let's say ini PC lagi sibuk ya. Dia lagi mencari name server yang lain ya. Name server yang lain untuk oh sorry. Sorry. Eh, lupakan aja ya. Gua salah ngomong nih. Jadi NS itu seperti tadi ya, seperti eh, ini misalkan root dan ini adalah TLD-TLD-nya. Jadi root nanti punya NS server untuk setiap TLD-TLD server yang ada di sini gitu. Kemudian A itu memapping antara satu domain name dengan suatu IP ya. IP version 4 kalau A ya. Kalau AAAA biasanya itu IPv6 ya. Terus ada juga MX record ini untuk keperluan email biasanya. Karena email juga agak lumayan kompleks ya, masalah DNS dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah CNAME ya. Ini adalah alias seperti tadi yang gue bilang. Misalkan www.google.com ya. Dia bisa dialiaskan jadi google.com aja gitu. Jadi ketika ada orang yang keklik google.com, jadi di DNS-nya dia bisa lihat oh google.com itu alias dari www, jadi www itu berapa gitu ya. Itu adalah CNAME. Jadi ini adalah lebih jelasnya lagi ya. Ini DNS server punyanya si Microsoft. Ini kayaknya dari UI-nya udah agak lama ya. Jadi ini adalah nama dari servernya ya. Ini adalah zone-nya ya. Zone atau domain atau authoritative name server untuk domain ini total home ya. Jadi di sini ada SOA. Jadi ya berarti kalau ada SOA berarti di sini adalah uh, authoritative name server untuk ini data-data yang ada di sini gitu. Kemudian ini ada NS ya, name server. Ini namanya adalah Tera ya. Berarti misalkan nih total home DC1 ya. Ini total home DC1, total home DC1 ya, total aja lah ya. Terus ini ada Tera nih. Di sini adalah backup servernya ya. Jadi DNS juga punya backup. Jadi ketika ini full ya, dia akan mendelegasikan ini ke sini nih. Seperti itu. Ya. Em, Oke, kemudian misalkan ini ya, nama dari komputer ACE itu tipenya A, berarti dia di mapping ke IP version 4 di sini. Ini adalah IP version 6 dan seterusnya ya. Ini misalkan namanya Mike ya. Jadi dia aliaskan jadi ini, Mike PC.totalhome. Seperti itu. Oke. Ini adalah record-record dari name server ya.
Untuk next, kita akan mencoba demo ya. Demo DNS server ya. Jadi di sini gue akan pakai Kali Linux untuk servernya, dan di sini gue akan pakai Mac ya. Dan ini adalah cara-caranya, ada di link ini, gue akan taruh di description nanti ya. Jadi kita akan buka kalinya ya. Jadi di Kali Linux nanti kita akan pakai software DNS yang namanya BIND ya, bind. Seperti itu. Jadi yang diinstal ada banyak ya, bind 9, bind 9 utils dan lain sebagainya. Ya, jadi karena gua udah install, gua nggak perlu install lagi. Ya. Terus kita ubah ini ya. Jadi named ini ya, name itu sama kayak bind, cuman beda nama aja. Jadi kita ke v-etc defaults terus name. Sorry, bukan defaults tapi default. Nah, pastikan kalian ada -4 di belakang ya, untuk menandakan bahwa untuk menandakan bahwa ini adalah IP version 4 ya. Oke, kemudian ke v-etc bind name conf options. Nah, ini ada banyak ya. Yang pertama, ada trusted ya, ada access control list. Jadi siapa aja sih orang yang bisa mengakses server DNS ini gitu. Yang pertama pasti dirinya sendiri boleh dong ya, localhost. Dan kemudian let's say Mac ya, Mac address gua. Mac OS, bukan Mac address. Mac OS gua misalkan ya dia 192.168.116 ya. Jadi 192.168.116. Seperti ini ya. Nah, terus di sini ada directory ya, ini adalah file juga. Nanti kita akan otak-atik ini. Kemudian recursion yes untuk sebagai recursive name server ya. Jadi ini itu ya. DNS resolver itu nama lainnya adalah recursive DNS ya. Seperti itu. Recursion yes, allow recursion trusted, terus listen on. Jadi ini ngelisten ke IP berapa gitu ya. Jadi kita ini read only. Jadi kita perlu cari dulu IP-nya berapa. Ini ternyata 110 ya. Jadi kita coba edit lagi. Tadi ini di 106 ya. Terus ini 110. Oke, terus forwarders ini adalah intinya kalau misalkan ada IP yang nggak nemu gitu ya, diarahkan ke sini aja gitu ya, ke forward ini gitu. Jadi ya dia posisinya ada di sini teman-teman. Dia posisinya ya dia ada di DNS resolver di sini. NIM-nya kita ya BIND. Jadi ketika nggak nemu yang di BIND, dia akan ke DNS resolver ini. Seperti itu. Oke. Oh, sorry. Oke, looks good ya. Jadi kita langsung save aja filenya. Kemudian kita edit ini. Lokal. Jangan lupa pakai sudo. Nah, ini adalah konfigurasi untuk zonanya ya. Jadi zonanya aku mau pakai jkt1.example.com ya. Tipenya master, tipenya juga bisa cache only ya. Kalau cache only itu seperti backupnya ya. Jadi di sini kita type master aja. Kemudian filenya ya, kita mau record-recordnya itu ada di dalam sini file ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini titik koma dan lain sebagainya harus sama persis kalau kalian mau coba. Oke, kita coba edit
file yang di sini ya. Kalau misalkan belum ada, kalian bikin sendiri aja filenya. Ya, jadi ada di etc bind tadi ya. Kemudian di zones, terus di b1 jk di b1 odb titik ya jkt1. Nah, oke, jadi di sini ya, ini ada beberapa record ya. Pertama ada TTL, time to live. Jadi ini recordnya mau hidup berapa lama gitu ya. Jadi ada aja sih sebenarnya DNS yang time to live ya. Jangka waktu hidupnya itu sebentar. Jadi ketika ada di cache, dia akan cepat dihapus dari cache. Jadi dia akan harus selalu nge-request bolak-balik seperti itu. Mungkin untuk DNS name yang sering berubah-berubah ya. Atau untuk IP yang sering berubah-berubah gitu. Soalnya ada beberapa IP yang sering berubah ya. Misalkan ketika kita nanti membuat sebuah cluster Kubernetes gitu ya. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Tapi ya sekarang kita perlu tahu dulu bahwa ada nanti IP yang bisa berubah-berubah gitu ya, nggak aneh statik. Oke, kemudian ini adalah namanya ya. Namanya kasih add aja. Dan ini in. Terus ini tipenya ya. Tipenya adalah SOA. Dan ini adalah namanya ya. Jadi nama server kita adalah ini ns1.jkt1example.com ya. Kemudian ini ketik aja admin jkt1example.com dan ini biarkan sama ya. Terus di sini ada in ns. Jadi ini adalah ns record ya, sesuai sama yang atas ya SOA-nya. Kemudian yang di bawah ini adalah A record-nya ya. Jadi untuk ns1jktexample.com itu adalah komputer ini kan ya. Jadi komputer ini tadi itu berapa? 110 ya kalau nggak salah. Sebentar memastikan dulu. Ya 110. Kemudian yang ini adalah untuk host 1 ya. Gua akan mencoba pakai yang Mac ini. Tadi berapa ya? 106. Oke. Nah, kita save. Kita buka contekannya dulu. Oke, looks good ya. Nah, setelah itu kita restart ya servernya. Jadi sistem ctl restart bind. Sistem ctl status name. Oh, name ya. Jadi sistem ctl restart si name-nya. Kita coba lihat lagi. Oke, harusnya udah jalan ya. Nah, sekarang kita coba masukkan DNS server yang dikali ke dalam mini kita ya. Jadi kita bisa otak-atik sendiri ya. Kita mau DNS server yang 168.1.110 tadi. Nah, kita mau yang ini DNS servernya. Oke. Jadi ketika kita mau dik ya ns1jktexample.com. Nah, dia bisa mendapatkan ini nih addressnya ya. Terus kalau misalkan mau host1.com ya, dik host1 jkt1example.com. Nah, dia bisa kasih info ke kita ya. Jadi let's say gua status Apache 2 hidup ya. Oke, jadi sekarang kita bisa ke browser nih. Kita bisa ke browser dan kita bisa host ns1 ya, jkt1 example.com. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini kita mau buka HTTP server, ya, let's say pakai Python ya. Nah, kita bisa ke host 1 sekarang.
Nah, seperti itu. Ya. Apa halnya kalau misalkan tadi, ya, DNS yang tadi gue hapus, ya. Gue udah nggak pakai DNS yang si Kali Linux tadi nih. Jadi kalau gue refresh, nah dia akan error ya, guys. Dan kalau kita dig lagi, ya, host 1, nah dia akan aneh jadi ya, mengeluarkan hal yang aneh, yang tidak expected. Nah ini juga tidak expected, ya. So, itu ya teman-teman, untuk demonya kita pakai bind server, ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang registrar. Oke, jadi registrar ini adalah perusahaan ya sebenarnya. Sorry, sebentar. Oke, registrar ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan ya domain name ya. Jadi nama domain kita kan perlu daftar dulu ya, misalkan google.com atau netflix.com. Kita sebenarnya perlu daftar dulu tuh nama domainnya ke suatu registrar. Kalau enggak, siapapun bisa mengklaim ya. Siapapun bisa mengklaim, oh gue google.com loh, gue netflix.com loh, seperti itu ya. Jadi gunanya registrar adalah company yang bertugas untuk memberikan service ya, layanan, memberikan jasa domain ya, memberikan nama domain. Nah, kemudian ini contoh registrar ya, GoDaddy yang paling terkenal sekarang ya, top of mind ya. Nah, untuk penamaan ini ya, sebenarnya ada satu organisasi juga non-profit namanya iChan ya. Kalau kita coba Google ya, iChan itu adalah Internet Computer for Assigned Names and Numbers. Jadi ini adalah organisasi yang memanage ya nama-nama domain. Jadi nanti itu dia yang mengakredit ya nama-nama domain tersebut ke registrar ya. Dan top level domain ya, TLD seperti .com, .net dan lain sebagainya, dia juga yang mendelegasikan hal itu ke namanya registry ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini ya. Nah, ada top level domain, root name server ya, dan authoritative name servers. Nah, jadi si icon itu ya, levelnya ada di dia mengontrol yang ini ya, TLD ini. Jadi itu adalah heart ya, jantung di dalam registrar ya. Jadi registrar itu misalkan kita mau minta ya, kita mau membeli misalkan sisti2swe.com gitu ya ke registrar. Kita nanti akan memberikan nama sama alamat ya, harus ada informasinya supaya jelas pemilik dari domain ini siapa ya. Karena kalau nggak jelas ya, siapapun bisa ngaku-ngaku nanti. Nah, jadi gunanya contact information supaya jelas nih ya, yang punya domain ini siapa gitu ya. Terus ada juga fee-nya ya. Biasanya fee-nya itu di charge per tahun ya. Jadi register ini ya mereka juga keluarin biaya ya untuk menyediakan DNS server, kemudian komunikasi dengan icon dan juga komunikasi dengan registry ya. Jadi registrar itu perusahaan ya. Registry ini juga perusahaan ya, tapi kita ini registran ya. Kita yang daftar. Kita sebenarnya tidak terlalu berkomunikasi dengan si registry ini. Jadi registry itu gunanya untuk apa namanya? Memberikan verify ya. Jadi ini adalah organisasi yang memanage TLD database ya. Jadi misalkan .com, .net dan lain sebagainya ya. Jadi ini di manage oleh satu perusahaan ya yang namanya VeriSign. Jadi VeriSign itu ya lumayan gede ya karena TLD paling gede adalah .com dan .net ya. Jadi registry itu gunanya untuk memanage TLD ini gitu ya. Dan registrar itu meneruskan ya registration data nama identity yang dikasih oleh registrant atau kita ya ke dalam registry ini. Jadi nanti misalkan ada dispute atau ada protes ya, misalkan ada yang nama domainnya diambil, dicuri, itu bisa mungkin bisa menuntut
ke sini ya, registrator registry. Dia yang akan eh, apa namanya? Yang akan meresolve gitu ya, memberikan keputusan. Jadi registrarnya ada banyak ya teman-teman ya. Ada registrar yang lain dan sebagainya gitu. Tapi ini nanti misalkan ini A.com, ini B.com ya. Misalkan dia menyediakan nama ini, semuanya akan ke VeriSign ya. Jadi ini centralized. Seperti kayak kinda centralized gitu ya. Di manage oleh satu perusahaan VeriSign gitu untuk .com dan .net. Jadi untuk TLD yang lain nanti beda-beda ya registrnya seperti itu. Nah, dan sebenarnya ya contact information ini tersedia public ya. Jadi semua orang bisa melihat contact information ya. Ada whois servernya di sini ya. Jadi whois server itu server yang menyediakan database untuk contact information ini ya. Kita coba uh, cari ya. Misalkan kita pingin penasaran whois di balik youtube.com gitu. Ya. Ini whois client seperti kita ya. Kita di web atau dimanapun gitu. Kita bisa melakukan whois request dan whois response. Oke, sambil menunggu ya. Nah, kita akan coba melihat juga ya, misalkan di GoDaddy. Nah, whois search-nya masih lama nih ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke GoDaddy ya. Jadi misalkan nih, uh, gue mau ke nama gue nih ya. Gue mau cari domain. Nah, ini ada ya. Ada nama domainnya, mereka menyediakan. Terus ada banyak nih TLD-nya. Ada .ai, .co, .inc, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti apabila gue memilih yang ini ya, misalkan yang ini, berarti nanti dia akan melakukan registry ke VeriSign ya, karena dia melakukan memanage TLD-nya gitu. Jadi nanti VeriSign bilang kalau .com ya, .com yang michaeljonathan.com, dia itu punyanya si GoDaddy gitu. Nanti GoDaddy juga akan mengatakan bahwa si michaeljonathan.com punyanya si Registan gitu ya. Jadi ketika mau beli ini kita harus login dulu seperti itu ya. Oke, jadi ini lebih lebih ke apa ya, pedagang nama domain aja gitu. Jadi ini produsernya ya, atau produsernya juga Icon ini ya. Kemudian ya sebenarnya bukan produser ya, karena mereka nggak memproduce nama domain, karena nama domain itu bebas mau apapun ya. Jadi cuman rebutan aja gitu ya, yang duluan apa namanya, yang duluan punya ya berarti eh, dia nggak bisa diambil gitu, mau berapapun. Kecuali pemiliknya mau jual gitu ya, bisa nanti ditransfer nama domainnya. Nah, dan kalau kalian lihat ini beda-beda ya harganya gitu. Nah, jadi kalau misalkan TLD yang apa top level domain yang populer, contohnya .com, .net, ini akan relatif lebih mahal daripada yang biasa gitu ya. Dan kemudian untuk nama tuh juga kadang misalkan berbau-bau bisnis gitu ya. Misalkan ada store gitu, pasti akan mahal teman-teman ya. Nah, ini bayangkan nih, ya. Ini 8 miliar nih ya. Ini 57 juta nih. Jadi yang berbau-bau bisnis sangat-sangat mahal ya. Ini premium ya. 54 juta, 27 juta. Karena banyak sekali orang yang mau ya, especially supply and demand gitu. Ya. Oke, kita coba cari lagi yang whois tadi. Oh, masih belum ternyata ya. YouTube.com. Gue mau coba search. Oh, berarti si registrarnya ini bagus ya. Karena dia membuat ini. Oh, sorry, ini bukan. Ini mencari nama domain. Kalau ini. Sorry, sorry. Yang tadi bukan whois beneran nih.
Oke, kita kembali, coba ya. Let's say kita mau beli yang ini, gitu ya. Oke, gue coba pause dulu karena gue mau coba beli domain ini ya. Oke, ini gue udah beli ya domainnya, dan ketika gue mau mengelola DNS ya, kita akan disuguhkan dengan beberapa record seperti ini ya. Jadi record di register biasanya ya jarang diganti ya, apalagi untuk orang yang bukan non IT gitu. Tapi sebenarnya kita bisa menambah beberapa record ya di sini ya, tambah catatan baru ya. Gue kurang suka bahasa Indonesia ya, kalau di sini translate-nya agak aneh gitu. Harusnya kan add new record gitu. Jadi ini opsinya mau yang A ya, atau A-nya 4 kali ya untuk IP version 6, terus dan seterusnya ya. Terus TTL eh, juga sejam ya defaultnya, supaya eh ya mungkin supaya agak lama juga untuk merefresh ya. Nah, semakin pendek TTL berarti semakin cepat pembaruan DNS selanjutnya. Jadi misalkan kita mau mengubah eh misalkan mau mengubah IP gitu ya. Misalkan mau mengubah IP. Nah, eh perubahannya itu bisa dilihat setelah 1 jam gitu ya. Nah, sekarang kita juga bisa langsung masuk ke website yang udah kita beli ya. Nah, seperti ini ya, default dari GoDaddy ya. Di sini juga ada powered by GoDaddy. Seperti itu ya. Oke, terus untuk whois ya yang tadi. Jadi kalau gue mencari youtube.com ya. Nah, ini ada beberapa beberapa informasi ya terkait youtube.com. Gue juga kurang tahu sebanyak ini ya. Nah, ini organisasinya adalah Google ya. Provinsi di California, country-nya US, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang Indonesia, gue tadi mencoba Trans TV ya, karena dulu gue juga pernah coba-coba ini dan lumayan banyak yang bisa ke expose gitu ya. Even jalan ya, nama jalan ini sampai di detailin seperti ini gitu ya. Ini di Jogja dia. Jadi ini adalah detail registran ya. Ya. Oh, ini registrarnya ya, PT registrarnya. Untuk registran mungkin belum belum kelihatan di sini. Ya, jadi kadang si registrar ya, itu dia juga mempunyai service untuk eh, melakukan masking ya, masking data registran di WHOIS server ini ya. Tapi harusnya bayar lagi ya seperti itu. Ya, tapi yang tetap ada pasti dalam registry ini pasti tersimpan gitu ya. Mungkin nggak public aja gitu. Ya. Oke, itu untuk registrar ya. Dan nextnya kita bahas dynamic DNS. Nah, jadi selama ini yang kita pelajarin adalah DNS yang statik ya, dimana ini ada IP address misalkan 30, 10, 20, 100 gini ya, misalkan ke a.com gitu. Nah, ini akan selalu fix gitu ya. Jadi ketika a.com dia akan selalu ke sini nih. Nah, tapi kadang bisa loh ketika server ini ya, dia itu IP-nya berubah-berubah gitu. Kenapa bisa berubah? Let's say karena mungkin dia berada di dalam DHCP ya. Jadi di sini ada DHCP server. Ya. Jadi ini selalu berubah ya. Meskipun hal ini sebenarnya juga merugikan ya bagi pemilik servernya gitu, karena sering berubah-berubah. Atau misalkan nanti kita akan belajar Kubernetes ya, atau ya itu adalah sistem di mana ketika server jalan dan ketika mati ya, secara tiba-tiba mati, entah karena overload ya CPU-nya atau apapun. Jadi dia akan otomatis merestart server itu ya dengan IP yang berbeda ya. Jadi itu juga bisa. That's why kita perlu yang namanya dynamic DNS seperti itu. Ya, jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah seperti ini. Kita register domain name ya dengan dynamic DNS service provider. Jadi harus spesifik ya dynamic DNS, bukan hanya DNS. Ya. Nah, terus kita menyediakan provider initial IP address-nya. Ya, jadi yang pertama kali kita mau yang pertama kali IP address-nya mau berapa gitu. Terus kita juga
install Dynamic DNS Client ya di server kita. Supaya apa? Supaya ini bisa berkomunikasi dengan DNS servernya, Dynamic DNS servernya. Jadi ketika ada IP yang berubah, secara otomatis si server tahu nih kalau ada yang berubah gitu ya. Nah, DNS client secara terus-terusan ya, dia memonitor IP address dan mendetek kalau ada perubahan gitu. Jadi dia mengirim DNS record update notifikasi ke dynamic DNS providernya, menginformasikan IP address yang baru. Ya, kemudian dynamic DNS provider mengubah recordnya. Dan secara terusan dia akan monitoring terus untuk perubahan-perubahan selanjutnya seperti itu. Dan ini gambarnya ya. Jadi di sini untuk yang di DNS client ya. Ini untuk DNS yang biasa. Ya, jadi ya sebenarnya sama aja gitu ya. Sistemnya sama aja. Cuman ini secara terus-terusan di DNS client dia melihat IP-nya berapa gitu ya. Dan kalau berubah dia komunikasi ke ini dynamic DNS servernya. Jadi dynamic DNS server biasanya lebih mahal ya, karena ini sebenarnya fitur tambahan. Jadi di DNS, dynamic DNS, itu dia juga punya DNS gitu. Pasti bisa DNS yang statik ya. Tapi kalau DNS yang statik belum tentu bisa yang dynamic. Oke. Nah, untuk nextnya ada secure DNS ya. Jadi ini adalah fitur tambahan juga ya, atau yang namanya sering disebut DNSSEC ya. DNS secure protokolnya ya ini kali ya. Nah, jadi ini berangkat dari sebuah masalah ya, teman-teman. Yang namanya adalah DNS poisoning. Ini adalah attack ya, dimana ini adalah hacker ya. Dan ini adalah kita ya, klien. Misalkan kita mau ke google.com ya. Google.com. Ini kan melalui DNS server dulu nih. Misalkan belum ada di cache ya. Dia akan DNS server dulu, kemudian dia akan meneruskan ke website yang benar ya, IP-nya berapa. Nah, hacker ini kadang dia bisa meng-attack ya, somehow lah ya. Kita nggak perlu mendalami ini, tapi somehow dia bisa attack ini DNS servernya. Jadi dia bisa menambahkan record ya, record yang anggapannya poisonous atau berbahaya. Contoh misalkan google.com itu ke yang valid ya, misalkan ke 10, 20, 30, 40 IP-nya. Nah, tapi kadang bisa aja hacker ini ya, dia memalsukan nih ya, memalsukan website Google ya. Misalkan di IP 1234 gitu. Dan jadi dia seolah-olah mungkin dia akan menghapus record ini ya, google.com sekian. Dia ubah jadi google.com ya. Nah, IP-nya sekarang di 1234 ya. Jadi ini adalah servernya dia ya. Nah, jadi ketika si klien mau ke google.com, sekarang diarahin ke 1234 ke servernya dia. Dan apa yang terjadi apabila si klien ya mau login, yang harusnya dia ke sini ya, misalkan dia mau login, kan dia masukin username password ya. Jadi ya kelihatan sama hackernya nanti ya. Jadi di web servernya dia bisa kelihatan user inputan yang dimasukin user itu apa username passwordnya ya. Dan itu ya sangat sangat terjadi ya. Namanya adalah phishing ya. Ketika ketika ini website aslinya dibuat replikanya ya seolah-olah ini asli gitu. Jadi si korban terpancing ke sini ya. Jadi itu dia memanfaatkan kelemahan dari DNS server. Ya, that's why sekarang ada namanya secure DNS. Jadi secure DNS ini protokol ya, security protokol yang digunakan untuk memitigasi problem tadi. Ya. Jadi DNS itu caranya gimana? Mencegahnya dengan melakukan tanda tangan ya, signing data. Nah, signing itu sama seperti legal dokumen ya. Jadi misalkan ada dokumen ya, kita sign di sini. Artinya adalah dokumen kita kita udah mengetahui dokumen ini dan kita udah menyetujui dokumen ini. Dan ini dapat dipastikan kalau asli ya. Jadi kita berasumsi aja bahwa ini digital ini ya, digital signature atau tanda tangan digital itu pasti asli ya. Nggak mungkin bisa di copy seperti itu. Nah, jadi sistemnya seperti ini ya teman-teman. Kita tahu bahwa
DNS itu hierarkikal ya. Jadi ada root-nya ya. Kemudian ada ini TLD servernya dan ini authoritative name servernya ya. Jadi kan ini ada record SOA lah ya pasti ya. Karena untuk DNS untuk ininya sendiri, untuk dia sendiri, DNS masternya, ini juga ada SOA-nya. Dan ini juga ada NS record ya untuk TLD yang .com ini ya. Nah, .com ini dia juga punya NS record untuk DNS yang si ini ya, domain.com gitu. Dan domain.com nanti langsung memberikan IP-nya ke DNS resolver ya. Ini ada A record di sini. Nah, sekarang kalau pakai adanya DNSSEC ya. Jadi somehow dia itu ya si .com ini, si root ya, dia itu menandatangani si .com ini. Ya. Jadi dia akan memberikan kayak anggap aja satu surat gitu ya. Dia menandakan bahwa .com, TLD-nya .com ya. Itu ada di IP misalkan sekian 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 gitu ya. Terus si server ini dia akan menandatangani di sini. Jadi ini valid ya. Jadi ini valid. Demikian halnya sama seperti .com ini ya. Dia akan mempunyai suatu dokumen juga yang mengatakan bahwa domain.com ya. Domain.com itu ada di server sekian 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 sekian. Terus ditandatangani oleh pemilik si .com-nya ya. Ditandatangani oleh pemilik .com-nya. Jadi ini .com ini by root gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya, misalkan nih ada hacker ya yang mau let's say ngehack si ini ya, domain.com, misalkan kita mau ubah, misalkan aslinya ini ya, recordnya berapa, misalkan mau diubah sama hackernya, jadi recordnya sekian 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 gitu ya. Gua kasih contoh deh, misalkan di sini 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Tapi hackernya mau ke 5678 ya seperti tadi. Nah, sekarang si klien ya, ketika dia mendapatkan ini, jadi kan misalkan diubah sama hacker ya. Jadi 5678, yang aslinya 134. Nah, dia akan ngecek lagi nih, ngecek si dokumennya ke yang .com ini, ngecek dokumen si ini ya. Tapi ketika dia cek, loh ini si .com, dia udah tanda tangan dokumen ini yang mengatakan bahwa domain.com ada di 1234 ya. Tapi kenapa ini 5678 gitu? Berarti udah nggak secure ya, udah nggak aman ya. Jadi si hacker mau nggak mau dia harus melakukan pemalsuan ya, pemalsuan dokumen ini jadinya domain.com jadi 56 ya, 78. Oke. Dan tanda tangannya .com ini dia juga harus bisa memasukkan. Which is secara kriptografi ya, kita akan belajar di next video ya tentang kriptografi. Ini hampir mustahil ya untuk menirukan tanda tangan si .com. Ya. Kecuali dia itu adalah mungkin udah berhasil ngehack komputernya si .com ini ya. Tapi kan itu kan tambahan layer lagi ya. Dia udah harus ngehack ini, dia juga harus ngehack .com ya. Tapi ketika dia juga berhasil ya, misalkan mengubah tanda tangan .com ya. Dia harus juga bisa mengubah tanda tangannya si root ya. Karena ini hierarkikal gitu ya. Jadi secara hierarki seperti itu ya. Jadi misalkan .com ini mau diubah juga IP-nya, ya si root ini harus mengubah dokumen ini juga seperti itu. Ya, jadi DNSSEC itu digunakan untuk memitigasi resiko attack DNS poisoning namanya ya. Kita akan belajar banyak attack-attack di network di next video. So, itu aja teman-teman untuk video DNS kali ini ya. Jadi lumayan banyak hal baru, lumayan seru, dan mungkin cukup panjang juga ya. So, thank you udah menonton sampai akhir. See you next video ya. Bye-bye.